Diana yang mendampingi betul-betul kasusnya. Oke. Terima kasih teman-teman. Jadi memang kemarin kami baru saja berkoordinasi dengan Kemendikbud ya, dan juga bertemu dengan beberapa orang tua, dan memang data yang kita dapat memang ada beberapa yang sudah dikeluarkan lah gitu ya, tapi metodenya ada yang berbeda-beda gitu ya. Jadi memang di sini kita harus melihat dengan baik dan betul bagaimana SOP yang ada di sekolah tersebut, dan apa yang ada pelanggaran apa gitu yang terjadi. Ini tentunya ada Irjen Kemendikbud yang bertugas. Nah, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Irjen Kemendikbud untuk melihat hal-hal tersebut, dan apabila yang pertama tadi hak pendidikannya, karena ini sebentar lagi anak kelas 3 SMA dan sudah mau ujian gitu ya. Jadi kita melihat bahwa keurgenan mereka untuk mendapatkan ujian dan menempuh pendidikan dalam waktu dekat itu sangat urgent sekali gitu. Jadi kami mengharapkan bisa dapat solusi yang segera gitu, apapun nanti, apakah ada kebijakan dari BINUS gitu untuk tidak mengeluarkan gitu ya, menarik pengeluaran anak tersebut dari sekolah, atau kemudian memberikan solusi tadi, ada paket C gitu yang kemudian anak tetap bisa mengikuti ujian dan kemudian memasukkan data anak ke dalam Dapodik di Kemendikbud gitu ya. Jadi itu sudah kita jembatani dengan Kemendikbud, dan mudah-mudahan dalam waktu Sabtu Minggu hingga Senin lah atau Selasa ini paling lama, sebelum hari Rabu itu anak-anak tersebut waktunya ujian, mereka sudah dapat mengikuti ujian dan menempuh pendidikan lebih lanjut. Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat kan, kalau kita bicara perlindungan anak di satuan pendidikan ini sebenarnya bukan hanya tugasnya dari satuan pendidikannya atau unsur-unsur di satuan pendidikan ini, tapi lingkungan sekitar satuan pendidikan itu juga harusnya kita libatkan, dan ini juga menjadi bagian dari monitoring dari pihak satuan pendidikan untuk memastikan lingkungannya pun juga mendukung upaya perlindungan anak ini. Jadi kalau misalnya tadi ada warung-warung sekitarnya, itu harusnya juga menjadi concernnya dari satuan pendidikan ya, sekolah, untuk memastikan lingkungan juga aman gitu. Iya. Jadi ada Permendikbud Ristek nomor tahun 2023, di situ kan mengatur bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi akan ada standar-standar atau indikator-indikator yang harus dilihat apakah sekolah atau satuan pendidikan tersebut sudah memenuhi indikator yang ada di Permendikbud.